saiki nang ngene eyangku wae sing saiki daleme tak nggoni. Sing daleme tak nggoni iki saiki. Iki Eyang Iska Darmo Sumarto. Bapake bapakku. Nah, iki nek makame cedhak iki engko arep rono. Arep rono bar jemaane ning ngene Riyadhus Sholihin. Bismillah. Nggih. Masjid Riyadhus Sholihin Jumatan. Kamera belakangnya teman, kamera belakang teman ini. Ini Riyadhus Sholihin iki. Aku ana sesuatu sing seneng karo kalimatnya. Oke. Nah. Ya. Kulino durung tentu mulya. Lagu mulya kudu dikulinakno. Nah iki sangat hebat ya kalimat iki. Kulino durung tentu mulya. Lagu mulya kudu dikulinakno. Nah, ya ta. Dadi pakulinan sing apik. Pemakaman umum Sragen. Yang iki cedhak kok omahku sekitar 3 km. Sekitar 200 meter. Iki makame Eyang Iska Darmo Sumarto. Nah, asal muasal makamnya ana nang kono. Jadi karena daerah yang paling pojok. Terus akhirnya dipindah karo bapakku. Neng di lali aku. Makamnya gede dhewe kok. Nah, itu di sana tuh. Oke. Nah, temu, alhamdulillah. Iki menunjukkan lek gak tau ziarah nang bae iki. Ketara. Nah, tuh. Ketara lek gak tau disambangi makame. Gak tau rene anjen padahal jaraknya deket loh, 3 km. Iki bapakku. Ya, Iska Darmo Sumarto. Terus iki putra-putrane isor dhewe bapakku. Nah, mau Ludi yang gak kusumo. Nah, terus iki anu iki apa makame ibuke bapakku. Ya, ibuke bapakku. Cuma iki tanggalnya aku sing ragu. Ini bukan 74 tapi 24. Jadi sedane tahun 24. Sebab apa? Bapakku suwargi kuwi iki Eyang Putri iki sedane kunduran pas nglairke bapakku. Ya, pas nglairke bapakku sedo beliau. Bapakku kelahirannya tahun 24. Berarti kan kurang luwih segitu ya. Harinya Jumat. Senin, bapakku Senin. Nah, terus iki garwa sing keloro. Iki garwa sing keloro iki Mujinah. Nah, iki aku menangi
aku ngurmat beliau menangi aku. Beliau wafat tahun 79. Iki ibu sambungnya bapakku. Aku iki mau ngarep bahas apa kok lali pet. Lali pet, lupa sama sekali. Bahas apa mau. Tangan-tangan uga kelingan. Padahal ketika di rumah tadi, wah harus bahas iki ya. Yo guys sinau bareng-bareng termasuk aku. Yang jelas hidup manusia itu mau apapun bentuknya, mau apapun pangkatnya, mau apapun kedudukannya seperti apa, ternyata berakhir di sini semua. Di sini mana? Makam, sarean. Maksudku di sini kan seluruh dunia itu ada tempat yang seperti ini. Yang jelas itu. Lah terus sing ape disombongno iku apa? Yang mau disombongkan itu apa manusia? Iki aku termasuk aku loh ya, termasuk aku, enggak iki. Jadi termasuk aku, bukan siapa-siapa, semua termasuk aku. Jadi semua titah makhluk atau ya manusia, makhluk apapun. Cuma kan makhluk apapun selain manusia itu kan wong istilahnya beda ya. Nek menungso sing mati jenenge mayit, ya toh. Nek kewan sing mati jenenge batang. Nah iki atau bangkai, batang. Bedane nang ngono. Dadi ya memang beda, semua makhluk kan mati. Lah terus makhluk-makhluk sing jenenge tanduran, sak rohku lho ya. Iku tambah rada-rada lumayan. Artinya nek tanduran mati, duduk mayit, duduk batang. Tapi justru kebanyakan itu manfaat bagi manusia. Apa ae, tanduran apa ae lah. Ya pari, ketika nalikane diurip jenenge pari. Ya toh. Nah, ketika dianu kan mati dipateni. Jenenge dadi akeh. Ana pari, ana godhong, ana merang. Ana jenenge bukan mayit. Bukan batang, bukan jenazah, tapi justru namanya lebih bagus kadang malah. Misalnya ya tanduran temulawak, wis nggone iku gak enak, gini gak enak. Tapi faktanya kalau mau mengakui semua manusia butuh temulawak untuk menjaga kesehatan. Kalau dilihat khasiat dari temulawak lho ya. Karena temulawak ini khasiat yang utamanya itu memperkuat atau memperbaiki fungsi hati. Nah semua itu kesehatan, yang namanya kesehatan itu tandanya di hati atau liver. Jadi orang kalau livernya sudah nggak sehat, ya sudah teko ngendi-ngendi. Karena pusat metabolisme itu liver atau hati. Apa itu metabolisme? Metabolisme itu adalah suatu proses, suatu sistem. Jadi suatu proses di dalam sistem. Sistem apa? Sistem pencernaan makan manusia, sistem semua aliran. Nek bahasa Cinanya itu justru lebih ono gampang ya dinalar. Yaitu aliran qi. Orang kalau aliran qi-nya itu morat marit ya morat marit. Qi itu energi. Justru itu sing mendekati apa ya, mendekati bener kebenaran nih. Jadi energi apa ya, energi yang didapat atau gini, metabolisme itu. Jadi kalau
material itu adalah makanan. Segala sesuatu yang kita makan itu adalah proses metabolisme. Mulai dari kita makan makanan itu masuk mulut, terus kita kunyah, ketelen, diproses oleh tubuh sampai menjadi energi. Itu namanya proses metabolisme. Lah yang ngatur itu semua hati atau liver yang mengatur metabolisme sistem itu. Nah, makanya kan Qi gua adalah energi spiritual. Nah, jadi kalau menurut ilmu kedokteran modern ya, apalah ya pendapat modern ya, pendapat ilmu kedokteran modern. Itu yang namanya energi itu adalah materi. Apa itu? Ya apa yang kita makan. Akhirnya jadi energi. Padahal itu aku gak nyalano ya, tapi menurut saya itu tidak benar, kurang pas. Karena energi itu ada imateri. Artinya apa? Materi yang gak kelihatan. Ini contoh ya, contoh yang paling umum dipakai itu. Ketika manusia itu lari, seseorang itu lari, ya itu maksimal mungkin kecepatannya berapa diukur. Kecepatannya berapa ya? Naik 100 meter kayak kurang lebih ya 12 sampai 14 detik ya per 100 meter lari. Yang paling cepat, yang paling buantar pelari sprint itu adalah 8 sampai 9 detik per 100 meter. Lah itu untuk bisa lari seperti itu kan dibutuhkan energi, ya kan? Nah, kalau energi materi itu ya apa yang kita makan, kamu bisa lari secepat itu. Tapi ada energi spiritual atau energi yang imateri, yang bukan materi. Itu datang dari sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia, yaitu energi imateri. Nah, itu datanya dari mana? Tidak tahu. Jadi pada umumnya ketika orang berlari itu kan gitu tadi kecepatannya ya, dan itu memakan energi materi yang berupa gizi atau apa makanan ya. Tapi kalau energi spiritual enggak, dia itu imateri, tanpa materi. Contoh gini, keadaan orang lapar kan lemes ya, tahu-tahu ada anjing ngejar kita, lari kita lebih cepat daripada normal loh. Kenapa? Karena itu ada energi spiritual. Jadi imateri, padahal kehanannya lapar. Orang bisa lari lebih cepat dari biasanya, dari kebiasaan dia waktu berlari ya, karena kemampuan berlari kecepatannya tiap orang kan berbeda. Lagi itu namanya Qi. Ya itu namanya Qi. Itu dalam nek basa anune apa ya? Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ini, nek bahasa Jawa niki ya prana. Prana itu kekuatan dari niat. Nah ini lagi. Kekuatan dari niat, kekuatan dari spiritual. Itu banyak contoh, banyak sekali contoh. Karena energi spiritual seseorang itu kalau pemahaman Islam ya didapat dari ibadah. Itu baru, makanya sholat malam sampai segitu itu tidak menguras energi material. Bahkan keadaan lapar pun, keadaan puasa pun, keadaan itu masih sanggup untuk melakukan itu. Tapi yang menggerakkan itu justru energi spiritual. Jadi kekarepan sing gentur atau apa, atau ya amaliyah kan. Amaliyah, sholat itu juga makan energi. Tapi karena energi spiritualnya tinggi, orang nggak malas melakukan itu. Bahkan malam-malam kancane do turu kita sholat, itu energi spiritual. Padahal ada juga yang dalam keadaan nggak sehat itu masih bisa melakukan dan ikhlas gitu loh. Ya kita selalu harus ingat, ya Allah, kita ini manusia nih semua berakhir di sini.
tanpa kecuali, tidak ada. Semua berakhir di kuburan atau makam, makom, kuburan, sarean, sepodo kuwi. Ya oke. Ya ini ya pembahasan namanya wae iki yangku. Dadi bapakku. Aku iki jenengku iki Putut bin Maulid, bapakku bin Iska. Nah, iki bapakku bin Iska. Jadi kenceng aku nek teko beliau. Masalah yang Kaji Nur kita pending dulu. Kayane kok urung mantep rasane nang ati. Ya urung iso mestake Kak, tapi nek ning makomnya itu disarekne di Ngale itu sahih, dan pemakamannya di komplek pemakaman umum yang itu aku mantep ning kono, cuma sing di makame gak ngerti aku. Tapi beliau dimakamkan di situ, itu gurune bapakku. Lah iki bapakku, ayahnya dari ayah saya. Gitu ya. Oke. Jadi yang diperjuangkan manusia hidup itu dan yang diajarkan oleh agama itu terhadap manusia adalah merdeka. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Aku baru mau melakukan itu. Di umur 60 tahun wis ketuen. Tidak ada barang, gak ono kalimat terlambat untuk sesuatu yang baik. Merdeka. Ya, tiling-iling. Aku tak yo melok ngiling-ngiling. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Manusia semua berakhir di sini. Manusia semua berakhir di sini. Apa ini? Pemakaman. Ya. Terutama umat Islam. Semua berakhir di pemakaman. Enggak, karena tidak semua agama itu jenazahnya dimakamkan. Ada yang dibakar soalnya. Kalau Islam, kalau Muslim kan pasti nih di sini akhirnya.